Akhirnya, yang ditunggu-tunggu, Presiden hebat kita, Prabowo Subianto, telah tiba di negeri piramida Mesir. Alhamdulillahirobbilalamin, Bapak Presiden kita sudah tiba di Kairo, Mesir, loh, dan disambut oleh para pasukan kehormatan dari pemimpin Mesir sana, loh. Luar biasa banget sambutan dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, sangatlah luar biasa, loh. Sangat dihargai dan dihormati Indonesia di negeri Arab sana, loh. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung aja kita cek videonya sama-sama. Tapi bagi dulu yang baru mampir channelnya, tolong bantu support dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Bagi yang sudah, gue ucapin terima kasih banyak. Semoga dipermudah segala urusan dan dipermudah jalan rezekinya. Langsung aja kita ke videonya. Cek it. Kedatangan Pak Prabowo ini langsung disambut oleh pasukan jajar kehormatan Mesir. Presiden Prabowo telah tiba di Bandar Udara Internasional Kairo, Mesir pada hari Selasa 17 Desember 2024 pada pukul 20:15 waktu setempat. Dan di bawah tangga pesawat, Pak Prabowo langsung disambut oleh Menteri Negara Urusan Produksi Militer Mesir, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Duta Besar Republik Indonesia di Kairo, dan Atas Pertahanan KBRI Kairo. Saat tiba di Bandara Kairo, Pak Prabowo tampil gagah dan berwibawa dengan menggunakan kemeja coklat lengan panjang dan peci hitam sebagai ciri khas Indonesia. Pak Prabowo juga telah didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Setelah itu, Pak Prabowo langsung memasuki kendaraan yang membawanya ke hotel tempat bermalam di New Administrative Capital Mesir. Hotelnya keren banget ya, hotel kepresidenan ini ya. Dan sesuai dengan keterangan persnya, Pak Prabowo telah menjelaskan bahwa kunjungan kenegaraan ini merupakan yang pertama dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia dari mulai sejak tahun 2013. Kunjungan ini akan menjadi kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Mesir pertama sejak tahun 2013. Lama, Lur ya. 11 tahun. Di Kairo, Presiden Prabowo pada hari ini 18 Desember 2024 telah diagendakan untuk melakukan kunjungan kenegaraan dengan bertemu Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Pertama, dalam melakukan kunjungan kenegaraan, Mesir adalah sahabat dekat kita, mitra strategis bagi Indonesia, dan negara penting di Timur Tengah. Saya akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah. Lalu setelahnya, pada hari Kamis 19 Desember 2024, Pak Prabowo akan menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT D8 yang merupakan kerjasama ekonomi 8 negara yang terdiri atas Indonesia, Bangladesh, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Dan kedua, menghadiri konferensi tingkat tinggi D8 di Kairo, Mesir. KTT. Selanjutnya saya akan menghadiri KTT D8. D8 adalah organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan antara 8 negara berkembang yang didirikan tahun 97, yang terdiri dari negara Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Turki, dan Pakistan. Luar biasa banget, Lur ya. Semakin dihargai dan dihormati oleh negara-negara luar di sana, Lur ya. Kepemimpinan Bapak Prabowo ini memang dahsyat banget, Lur ya. Membawa Indonesia ke suatu jenjang yang lebih tinggi lagi ya tahtanya, Lur, kalau menurut gua ya. Karena semenjak dipegang oleh Bapak Prabowo, Indonesia ini semakin dihargai dan dihormati sekali. Maupun itu oleh negara-negara besar ataupun negara-negara kecil, Lur ya.
karena memang Bapak Prabowo sendiri mantan jenderal militer. Jadi tahu strategi dan juga ketegasan dalam memimpin itu sangat luar biasa loh. Jadi sangatlah ditakuti oleh negara-negara besar sekalipun. Indonesia gue yakin bakalan bangkit dan juga menjadi suatu negara yang berpower lagi loh di dunia ini loh, karena memang Bapak Prabowo sendiri pemimpin kita, presiden kita sangatlah dihargai dan ditakuti oleh negara-negara besar loh ya. Dengan kecerdasannya, kepandaian dan kepintaran Bapak Prabowo merubah semua struktur Indonesia menjadi lebih baik loh ya. Bahkan waktu baru menjabat presiden beberapa minggu saja, Bapak Presiden sudah berhasil menangkap beberapa korupsi besar di Indonesia ini lur ya, dan juga tidak ingin ada lagi ekspor mobil untuk kabinetnya. Itu sangatlah luar biasa kalau menurut gua lur. Bapak Prabowo tidak ingin boros-boros menggunakan uang rakyatnya sendiri ya untuk kepentingan pribadi para pejabat negara, tapi Bapak Prabowo mementingkan rakyat, uangnya mending diberikan kepada rakyat lur ya. Lah sangat luar biasa. Kita lanjut lur. Oke. Dan setelah menghadiri kedua undangan tersebut di Mesir, Pak Prabowo direncanakan akan singgah ke Malaysia untuk bertemu Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam perjalanan kembali ke tanah air. Dan dalam selesainya KTT itu saya akan juga melakukan pertemuan-pertemuan tidak resmi dengan beberapa tokoh ekonomi, tokoh industri, dan juga mampir ke Malaysia untuk bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Wah, luar biasa ya. Selamat bertugas di Kairo, Mesir, Pak Prabowo. Semoga misi Bapak ke Mesir ini dapat berjalan dengan lancar dan akan memberikan keuntungan besar bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Terlebih lagi dalam KTT OKI atau Organisasi Kerjasama Islam nanti, Pak Prabowo akan menerima tongkat kepemimpinan untuk Indonesia yang akan menjadi pemimpin dari negara-negara Islam di dunia. Oh, negara Islam ya. Dalam kondisi sekarang, saya kira KTT D8 ini adalah suatu ajang yang penting, dan khususnya sesuai rotasi sekarang ini mulai 1 Januari 2026 Indonesia bergilir akan menjadi ketua D8. Oh, jadi ketua D8 lur ya. Ketua D8 ini adalah ketua Muslim sedunia lur, luar biasa banget ya, dipusatkan di Indonesia. Ini sangat kebanggaan ya. Memang kita kenal sendiri Indonesia adalah negara Muslim terbesar kedua atau pertama lur ya di dunia, karena memang Indonesia banyak sekali Muslim lur ya. Dan kali ini ditunjuk sebagai ketua Muslim sedunia, itu sangat luar biasa. Di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo semua lini menjadi merapat lagi lur ya, mendekat lagi, dari Islamnya, dari militernya, dari persahabatan antar negara, investasi, semua merapat ke Bapak Prabowo karena mereka percaya kalau Bapak Prabowo punya integritas dan juga sangatlah adil dalam memimpin lur ya. Bapak Presiden Pak Prabowo tidak akan melenceng-lenceng dalam kepemimpinan. Itu sangat luar biasa lur, diakui oleh dunia, sehingga dunia luar negeri pun sangat percaya berinvestasi di Indonesia untuk kepemimpinan Bapak Prabowo ini lur ya. Sangat luar biasa. Kita lanjut. Karena itu saya hadir. Wah, luar biasa ya kehebatan dari Pak Prabowo dari Indonesia. Gue sangatlah bangga ya mempunyai presiden seperti Bapak Prabowo yang dikenal dunia ya dengan ketegasannya dan juga kecerdasannya lur. Apalagi keberaniannya sudah tidak diragukan lagi untuk di dunia lur ya. Makanya Bapak Prabowo sangatlah dihargai oleh negara-negara besar sekalipun. Dan juga kecerdikan Bapak Prabowo untuk menjaga tanah air Indonesia ini sangat luar biasa lur. Seperti memperkuat pertahanan lur ya, dari pertahanan militernya dan juga pangan, energi dan juga budaya dari Indonesia itu dipertahankan oleh Bapak Prabowo. Dan juga integritas seorang Bapak Prabowo yang tidak ingin Indonesia menjadi ajang tempat korupsi para koruptor bajingan itu lur sangat luar biasa, karena Bapak Prabowo tegas lur ya, ingin sekali mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia
Dia tidak ingin melihat ada yang menderita di tanah air ini, Lur. Mungkin dengan perjuangan Bapak Prabowo sekarang keluar negeri, menjalin persahabatan, menjalin bisnis untuk kemakmuran rakyat Indonesia itu sendiri, Lur. Makanya kita doakan Bapak Prabowo selamat dan sehat selalu di luar negeri sana, Lur ya. Dan apa yang dicita-citakan oleh Bapak Prabowo untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat Indonesia ini tercapai, Lur ya. Karena itu adalah niat yang baik dan niat tulus dari Bapak Prabowo yang luar biasa, Lur ya. Yang sangat mulia sekali, niat sangat mulia sekali, Lur ya. Mudah-mudahan Bapak Prabowo diampuni segala dosanya dan juga panjang umur, dimudahkan segala urusannya, Lur ya. Mungkin itu aja yang bisa gua ucapkan buat Bapak Prabowo. Semoga sehat selalu, panjangkan umur, dan kembali lagi ke Indonesia dengan selamat, Lur ya. Itu yang kita harapkan. Oke, sekian reaction dari gua kali ini, Lur. Kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.